Shalom. Kita bersyukur kita berjumpa lagi di ibadah online minggu pagi hari ini. Saya percaya dimanapun umat berada, tetap dalam lindungan Tuhan, dalam kebaikan dan kemurahan Tuhan. Kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama lagi, untuk bersama-sama memuji, menyembah, meninggikan nama Tuhan kita. Mari kita siapkan hati kita. Kita datang dengan ucapan syukur kepada Tuhan. Kita tundukkan hati kita. Kami bersyukur Tuhan, kami boleh berkumpul bersama lagi Tuhan, dalam ibadah online minggu hari ini Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya kebaikan Tuhan senantiasa menyertai setiap kami. Kami bersyukur Tuhan, kami mau mulai ibadah kami minggu pagi hari ini dengan ucapan syukur kami Tuhan, di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Kita satu angkat pujian, karena kebaikan Tuhan. Kita boleh berada, berkumpul bersama-sama lagi untuk memuji, menyembah, meninggikan Dia. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Katakan, aku cinta Engkau Yesus. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan dengan segenap hatimu, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Ini setiap kami Tuhan. Haleluya Yesus. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, sebab kami mencintai Engkau Tuhan. Aku cinta padamu Tuhan. Haleluya. Aku rindu hadirat-Mu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiran-Mu. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Katakan, ku nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana
Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kau yang mengasihi Tuhan, mari angkat tanganmu, katakan, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Kami memuliakan Engkau Tuhan, Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Kami nyanyi Hosana, ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tahta. Aku muliakan dan ku agungkan, Kau layak disembah. Sebab Kau layak disembah, Kau layak disembah. Hanya Engkau yang layak disembah Tuhan. Kau layak disembah. Sorak-sorai bagi Tuhan, kami bersyukur. Kau yang layak disembah, sebab hanya Kau yang layak Tuhan. Kami bersyukur, sebab hanya nama-Mu yang layak disembah Tuhan. Hanya nama-Mu yang layak ditinggikan Tuhan. Haleluya, haleluya. Kami bersyukur, syukur bagimu Yesus. Engkau Allah yang layak disembah, Engkau layak disembah ya. Haleluya, haleluya. Sebab nama-Mu baik bagi kami Tuhan. Sebab nama-Mu baik bagi kami Tuhan. Engkau baik. Haleluya Yesus Tuhan. Kami bersyukur, kami bersyukur. Tuhan. Mari datang pribadi di hadapan Tuhan. Engkau baik. Pujilah setiap hati kami Tuhan. Yesus. Ini setiap umat-Mu Tuhan yang datang dengan kerinduan hati kami Bapa. Saat ini kami ingin menyembah Engkau Tuhan, karena kebaikan-Mu bagi kami Tuhan, karena kasih setia-Mu Tuhan yang tak pernah habis bagi kami. Dan kami bersyukur Yesus, kami bersyukur. Para mata kana ramas, kami bersyukur Tuhan, sebab kebaikan-Mu Tuhan. Sungguh kami bersyukur Yesus. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan, karena kebaikan-Mu yang tak pernah habis Tuhan. Haleluya Yesus. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Sekali katakan, ku naikkan syukur. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tahta kemuliaan-Mu ku tinggikan, ku agungkan
selamanya. Katakan, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Kami menaikkan ucapan syukur kami Tuhan. Ku naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan tata kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Segala puji syukur, segala puji syukur bagimu. Kami mau tinggikan Engkau Tuhan. Ku tinggikan, Haleluya Yesus, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Katakan dengan senap hatimu, segala puji syukur bagimu. Ini setiap kami Tuhan, kami meninggikan namamu saja Tuhan. Haleluya Yesus. Namamu selalu, kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Sekali katakan, segala puji syukur, segala puji. Ini ungkapan hati kami Tuhan. Bagimu, kami yang bersyukur karena kebaikan-Mu Tuhan. ku tinggikan, Haleluya Yesus, namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu, terpujilah namamu, terpujilah namamu. Yesus, kami bersyukur. Kami siapkan hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Ini setiap kami Tuhan, kami bersyukur. Kami mau buka hati kami Tuhan. Kami bersyukur, sebab hanya namamu saja yang ditinggikan Tuhan. Namamu saja Tuhan yang berdaulat atas setiap kami Tuhan. Kipidida ramata kanara lamas.
Kami bersyukur sebab nama-Mu Tuhan. Mari ambil waktumu menyembah Tuhan. Sebelum engkau mendengarkan kebenaran firman Tuhan, buka hatimu. Kami sembah nama-Mu. Mari Roh Kudus jamah setiap kami Tuhan. Dimanapun umat-Mu berada Tuhan, kami percaya Tuhan, pengurapan-Mu turun atas setiap kami Tuhan. Haleluya. Sebab kami bersyukur, kami sembah nama-Mu, Allah yang hidup, Allah yang hidup. Kami menyembah-Mu Tuhan, kami sembah. Haleluya Yesus, haleluya. Syukur bagi-Mu, syukur bagi nama-Mu. Kami sembah nama-Mu Yesus. Engkau baik bagi kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan. Kami siapkan hati kami Bapa. Kami buka hati kami Tuhan untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Yesus kami bersyukur. Haleluya. Amin. Kita dengarkan kebenaran firman Tuhan. Kita siapkan hati kita. Tuhan Yesus memberkati. Shalom saudara yang kekasih dalam nama Tuhan Yesus. Salam jumpa jemaat Tuhan Gereja Betani Donggala. Salam jumpa buat semua yang menyaksikan tayangan hari ini. Salam sejahtera, salam sehat, salam sukacita menjadi bagian setiap kita yang menyaksikan tayangan hari ini. Hari ini kita mengucap syukur di hadapan Tuhan. Kita berada pada minggu akhir di bulan September ini. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak hal yang kita sudah lalui bersama. Tetapi satu hal kita belajar percaya bahwa kita hidup dalam rancangan Tuhan, dalam rencana Tuhan yang indah buat kita. Bulan ini, sepanjang bulan September, kita berbicara tentang kerendahan hati. 3 minggu yang berjalan ini, saya percaya kita semua mengalami banyak hal yang membimbing kita. Firman Tuhan mengajar kepada kita untuk kita mengalami kerendahan hati. Mengapa kerendahan hati itu penting di mata Tuhan? Mari kita buka bersama dalam Mazmur 25 ayat 9. Demikian bunyi firman Tuhan. Ia membimbing orang-orang yang rendah hati menurut hukum, dan ia mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Firman ini berkata, ia membimbing. Kata membimbing dan mengajarkan. Tuhan mengajarkan jalannya kepada orang-orang yang rendah hati. Dalam kerendahan hati akan mendatangkan hidup yang berhikmat. Dan orang yang berhikmat, dia akan mudah diajar, dia akan mau belajar, ya. Orang yang rendah hati, dia akan berhikmat, menolong untuk luput dari banyak kebodohan, luput dari banyak kesalahan. Orang yang berhikmat membawa kita luput dari kecelakaan. Kenapa hal itu bisa kita katakan? Coba kita lihat bersama dalam Mazmur 149 ayat 4. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, ia memakotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Tuhan menyertai kita dengan keselamatan. Artinya seperti apa? Artinya bahwa banyak hal dalam hidup kita ini yang harusnya kita mengalami banyak hal-hal yang bodoh. Kita banyak mengalami hal-hal yang salah dalam hidup kita. Tetapi bagaimana keselamatan, pertolongan Tuhan itu terjadi pada waktu kita
memiliki hikmat daripada Tuhan. Sebab Tuhan berkenan kepada umatnya, dan Dia memahkotai orang-orang yang rendah hati dengan keselamatan. Saudara yang kekasih, kita banyak kali dalam hidup ini berbuat kesalahan. Siapapun tidak ada yang sempurna dalam hidup ini. Coba kita lihat, coba kita renungkan. Saya kasih contoh, seorang pembuat kue, seorang ahli kue. Dia pasti pernah mengalami waktu di mana dia membuat kue dan kue itu bantat ya. Pasti akan pernah. Demikian pula kehidupan anak-anak Tuhan, kehidupan kita. Kita pernah berbuat kesalahan, kita pernah mengambil keputusan-keputusan yang salah dalam hidup kita. Justru itu kita butuh hikmat daripada Tuhan. Dalam kerendahan hati akan mendatangkan hidup yang berhikmat. Kita buka dalam 1 Petrus 5 ayat 5 sampai 6. Demikian jugalah kamu hai orang-orang muda, tunduklah kepada orang-orang tua, dan kamu semua rendahkanlah dirimu seorang terhadap yang lain. Sebab Allah menentang orang yang congkak, tetapi mengasihani orang yang rendah hati. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Firman Tuhan berkata bahwa orang-orang muda dengarkan orang tua. Ya, nasihat orang tua itu harus didengarkan. Walaupun sekalipun orang muda merasa bahwa apa yang disampaikan oleh orang tua itu bahasanya kurang cocok di telinga anak muda. Tetapi kita belajar untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita belajar untuk memiliki kerendahan hati untuk mau ditegur oleh orang-orang tua. Kita punya kerendahan hati, kita mau diajar, kita mau dibimbing di dalam kebenaran firman Tuhan. Saudara yang kekasih, dengarkanlah nasihat. Dengarkanlah nasihat daripada orang-orang yang tua. Kenapa demikian? Kalau kita punya kerendahan hati, kita akan mau diajar. Kita mau dibimbing. Lawan dari kerendahan hati adalah tinggi hati. Orang yang tinggi hati, dia tidak suka ditegur. Dia tidak suka diajar. Dia tidak suka dibimbing. Karena kenapa? Dia merasa dia bisa. Dia merasa dia mampu dalam segala hal. Dan dia merasa dirinya sempurna. Tetapi orang yang mendengarkan perkataan firman Tuhan, dia akan mendengarkan nasihat. Saudara yang kekasih, dalam pekerjaan Tuhan, di dalam pelayanan, berapa banyak orang-orang yang terlibat di dalam pelayanan. Kadang kita merasa bahwa pelayanan itu hal yang mudah. Pada waktu kita masuk bergabung dalam pelayanan, kita akan dikritik. Kita akan dikoreksi. Mungkin itu leader-leader kita, leader tim pujian penyembahan, leader youth, leader doa, dan leader-leader yang lain. Kita akan merasa itu hal yang tidak mengenakan hati. Kenapa saya ditegur? Kenapa saya dikritik? Tapi dengarkan, orang yang rendah hati, dia akan menerima. Dia akan mau dibimbing. Dia mau diajar. Karena dia tahu, dia rindu. Teladan Kristus ada dalam kehidupannya. Saudara yang kekasih, banyak kali kita suka disebut anak daripada Tuhan. Kita mau disebut kita anak raja. Tetapi kehidupan raja itu, kehidupan Allah kita, kehidupan Bapa itu, kita tidak mau untuk adopsi itu. Kita tidak mau untuk sama seperti dia. Bagaimana dia menyangkal diri. Bagaimana dia tinggalkan kealahannya. Bagaimana dia tinggalkan atribut dirinya. Karena dia tahu tidak ada satupun yang dapat dibanggakan dalam hidupnya. Tidak ada satu hal pun yang patut dibanggakan. Pada waktu kita katakan kita mau menjadi anak Tuhan.
Kita mau menjadi hamba Tuhan. Kita mau menjadi pelayan Tuhan. Dengarkan, seorang pelayan, dia akan melayani. Seorang pelayan bukan dilayani, tetapi dia akan melayani. Saudara, kalau pelayan, kalau mau bilang dilayani, kita bisa bayar orang. Saya kasih uang kepada seseorang dan saya katakan, ayo layani saya. Di tempat-tempat tertentu, di kafe dan sebagainya, kadang kalau kita memberikan tip kepada mereka, mereka akan urus kita dengan baik. Mereka akan layani kita seperti raja. Ya, seperti itu. Dengan keuangan kita bisa lakukan itu. Tapi saudara, pada waktu kita melayani Tuhan, maukah kita melakukan itu tanpa bayaran, tanpa upah secara manusia? Tetapi hari ini Tuhan merindu bahwa kerendahan hati itu dimiliki oleh setiap kita. Dimiliki oleh setiap anak-anak Tuhan. Dimiliki oleh setiap pelayan-pelayan Tuhan. Tahukah kita pada waktu kita memberi diri melayani, kita harus memiliki kekuatan yang benar-benar ekstra. Tundukkan hati kita. Tundukkan diri kita. Tundukkan ego kita. Dan kita kesampingkan. Firman Tuhan berkata, lebih baik kita mengutamakan orang lain daripada diri kita. Pada waktu kita katakan kita mau melayani, maka ikutlah teladan Tuhan. Maka kita akan diberikan hikmat, diberikan kemampuan, sehingga kita tidak akan pernah jatuh dalam kesalahan yang sama. Kita tidak akan jatuh dalam kecerobohan yang sama. Melayani kita harus berusaha keras. Kita siap dikritik. Kembali saya katakan, kita siap dikritik. Kritik itu tidak enak. Kritik itu bisa bikin panas telinga. Tetapi bagaimana kita mampu untuk mengatur panas telinga itu menjadi sebuah dorongan. Saya harus berubah. Saya harus hidup seperti Tuhan hidup. Seperti Bapa saya. Kehidupan pribadi saya bukan untuk ditunjukkan kepada orang. Tetapi pada saat orang tidak melihat, saya tetap melakukan bagian itu. Saya bekerja dengan sungguh-sungguh. Saya menaruh hati saya yang kuat dan teguh untuk melakukan apa yang Tuhan mau dalam hidup saya. Saudara yang kekasih, bagaimana respon kita pada kesalahan? Menentukan siapa kita. Bagaimana respon kita pada sebuah kesalahan? Menentukan siapa kita. Kalau saya katakan saya anak Tuhan, saya harus seperti Bapa saya. Saya memiliki identitas Bapa dalam diri saya. Maka saya mau melakukan apa yang Dia kerjakan. Pada waktu kita berbuat salah, sebenarnya kadang kesalahan itu adalah kesalahan kecil. Tapi yang membedakan sehingga kita hilang identitas diri sebagai anak Tuhan, yaitu respon kita menghadapi kesalahan. Kalau kita punya kerendahan hati, kita akan berani untuk menyadari dan mengakui bahwa saya bukan orang sempurna. Saya akan berani untuk minta maaf. Saya akan berani mengakui saya salah. Dan saya akan datang untuk minta maaf. Saya akan katakan bahwa saya salah. Dengarkan, orang yang rendah hati dia mau untuk mengakui kesalahan. Tetapi orang yang tinggi hati dia akan malu untuk mengakui kesalahan. Saudara yang kekasih, firman Tuhan katakan bahwa orang yang mengaku salah itu akan lebih dikasihi. Akan lebih dicintai, akan lebih disayangi. Hari ini saya rasa firman Tuhan kembali mengingatkan kita. Mungkin dalam hubungan kunci kita sebagai suami istri. Bapak-bapak merasa bahwa saya pemimpin, saya kepala rumah tangga. Untuk apa saya minta maaf kepada istri pada waktu saya buat kesalahan yang kecil, ya? Kadang dalam rumah tangga suami istri cuma persoalan teh, persoalan kopi segelas kurang manis mengakibatkan perpecahan, mengakibatkan keributan. Suami harus memaki istri. Istri harus menangis, merasakan luka hati. Bagaimana respon kita waktu masalah itu terjadi?
Bagaimana seorang anak dengan orang tua, waktu ada persoalan yang kecil, tindakan dan sikap anak itu seperti apa? Apakah dia langsung membenci orang tuanya? Atau dia meninggalkan orang tuanya? Dengarkan, firman Tuhan katakan bahwa Tuhan menentang orang yang congkak. Tetapi Tuhan mengasihi orang yang rendah hati. Mari kita buka bersama dalam Amsal 29 ayat 23. Kita lihat kembali firman Tuhan. Amsal 29 ayat 23 berkata begini. Keangkuhan merendahkan orang, tetapi orang yang rendah hati menerima pujian. Ada pujian. Seperti apa yang dilakukan oleh anak bungsu yang meninggalkan orang tuanya. Dia pergi. Orang tuanya terus menunggu. Pada waktu dia kembali, ada kerendahan hati yang dia kerjakan. Ada kerendahan hati yang dia miliki. Sehingga dia mendapat hikmat daripada Tuhan. Pulang kembali ke rumah orang tuamu. Kembali ke rumah orang tuamu. Dan pada waktu dia kembali, dia mendapat pujian. Dan dia diadakan pesta. Itulah kehidupan dari seorang anak yang bisa merendahkan diri kepada orang tua. Mazmur 22 ayat 26, ayat terakhir buat kita hari ini. Orang yang rendah hati akan makan dengan kenyang. Saudara yang kekasih, di Mazmur itu mengatakan bahwa kita akan makan dengan kenyang. Bukan berarti kita makan makanan jasmani, makan terus seperti itu, bukan. Tetapi bagaimana penyediaan Tuhan dalam hidup kita. Bahwa kita tidak akan pernah kekurangan. Tetapi Tuhan selalu menyediakan. Dengan cara apa? Kalau kita penuh dengan hikmat Tuhan, maka kita akan membangun hubungan-hubungan yang baik. Kita akan disukai oleh banyak orang. Kita akan mendapat masukan-masukan yang baik untuk diri kita. Membawa perubahan-perubahan dalam hidup kita. Mungkin hubungan kita, bisnis kita, pekerjaan kita. Kalau kita punya hubungan yang baik dengan hikmat Tuhan, maka saya percaya berkat Tuhan itu akan mengikuti setiap kehidupan kita. Dan ketahuilah kita tidak akan pernah berkekurangan segala yang baik. Tetapi kita akan selalu berkelimpahan. Kita akan makan dengan kenyang, berlimpah daripada Tuhan. Dan percaya orang-orang yang setia mengandalkan Tuhan, yang memiliki kerendahan hati, yang rindu haus, lapar akan Tuhan, akan kehendak Tuhan dalam hidup kita. Kita akan melihat bagaimana Allah menuntun kita, menyatakan kasih dan kesetiaannya. Janjinya ya dan amin bagi setiap kita. Saudara yang kekasih, kita tundukkan kepala beberapa saat. Dia Allah yang setia. Dia tidak akan pernah berubah. Hari ini biarkan Roh Kudus menyelidiki hati kita. Mungkin masih ada benih kesombongan dalam hati saya. Mungkin masih ada benih keangkuhan dalam hati saya. Hari ini saya mau Tuhan pulihkan. Saya mau hari ini Tuhan ambil dari hidup saya. Dan saya minta kerendahan hati itu memenuhi saya. Memenuhi saya sepenuhnya. Dan saya berani berkata, jadilah padaku apa yang kau pandang baik. Dan aku akan mengikuti apa yang engkau inginkan dalam hidupku. Sehingga aku melihat kebaikan Tuhan dalam hidupku. Kita angkat pujian ini sambil tetap kita berhubungan kepada Tuhan. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, dulu sekarang dan selamanya. Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia,
setia. Musik nyanyikan terus pujian ini. Saya akan berdoa khusus saat ini bagi setiap hubungan kunci suami istri yang mengalami keretakan saat ini. Oleh karena persoalan yang kecil, tetapi bagaimana respon kita yang salah. Bagaimana kita tidak punya kerendahan hati untuk lebih dulu belajar, mengakui kesalahan, meminta maaf. Tapi hari ini Tuhan berkarya bagi kita belajar sebagai murid Kristus. Kita mau melakukan itu dalam nama Yesus. Hubungan setiap suami istri yang mengalami keretakan dalam bentuk apapun, turunlah kemurahan damai sejahtera Tuhan. Turunlah roh kerendahan hati itu untuk memulai membangun hubungan yang baik kembali dalam nama Yesus. Sehingga anggur baru itu tercurah dalam hubungan kunci. Aku berdoa untuk hubungan orang tua dan anak yang mengalami keretakan. Mungkin hal-hal kecil yang membuat melukai satu dengan yang lain. Tapi turunlah anugerah Tuhan. Turunlah cinta Tuhan. Turunlah kasih Tuhan yang akan memulihkan hubungan orang tua dan anak saat ini dalam nama Yesus. Mungkin ada hubungan-hubungan lain. Sesama teman kerja, sesama teman pelayanan, apapun juga pergumulan. Kadang kita melihat persoalan kecil itu sebagai racun yang besar, yang melukai hati kita, yang melukai kesombongan kita. Tetapi hari ini Tuhan mau kita letakkan itu di kaki Tuhan. Saya hanya hamba, seorang hamba. Dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Tuannya. Dan Tuhan berkata, hendaklah engkau rendah hati. Sehingga semua hubungan-hubungan boleh diperbaiki kembali. Kita memulai bersama dengan Tuhan. Dan saya percaya kasih setia Tuhan yang melampaui akal dan pikiran sanggup memulihkan. Makasih Bapa. Aku percaya Tuhan kehadiran-Mu nyata. Lawatan Tuhan terjadi dalam setiap hubungan-hubungan yang rusak. Dipulihkan oleh Tuhan, dijamah oleh Tuhan. Dan setiap kami jemaat Tuhan Gereja Betani Donggala, bahkan semua yang menyaksikan tayangan ini, kami mengalami roh kerendahan hati itu turun dalam hidup kami. Kami mau dengan sekuat tenaga melayani Tuhan, melakukan kehendak Tuhan, bukan untuk dilihat manusia, bukan dipandang oleh manusia, tetapi Tuhan melihat dari sorga. Dan Tuhan bersuka cita untuk segala yang kami kerjakan, karena kami mengerjakan segala sesuatu, semuanya seolah-olah untuk Tuhan. Berkati pelayanan hari ini Bapa. Masuki minggu yang baru, kami perlu Tuhan, kami butuh kekuatan Tuhan. Turunlah kemurahan Tuhan bagi setiap umat-umat Tuhan yang mengalami pergumulan, masalah. Bahkan mereka mungkin yang ada dalam keadaan sakit, Tuhan jamah, sembuhkan. Oleh bilur-bilur-Mu jadilah sembuh. Diberkati segala usaha umat-umat-Mu, diberkati segala pekerjaan umat-umat-Mu Bapa. Kami percaya penyertaan perlindungan Tuhan ada atas setiap kami. Berkati semua pelayan-pelayan Tuhan yang sudah terlibat dalam pelayanan minggu ini. Kami percaya pengurapan yang baru, berkat yang baru turun menjadi bagian dalam hidup kami. Semua tim doa Engkau berkati Bapa. Pada akhir ibadah ini kami mau angkat tangan kami. Kami mengucap syukur Bapa yang baik untuk segala kebaikan Tuhan atas kota kami. Engkau sanggup pulihkan kota Donggala, kota Palu, Sulawesi Tengah dan Indonesia. Kami percaya kami semua ada di hati Tuhan, di pikiran Tuhan, dan dalam rancangan Tuhan yang mulia. Pulihkan kami, pulihkan negeri kami, pulihkan Tuhan penduduk negeri kami Bapa. Semua boleh dijamah, disembuhkan dan dipulihkan Tuhan. Hujan pertobatan terjadi Tuhan. Nama Tuhan dipermuliakan. Saudara yang kekasih, angkat kedua belah tanganmu. Mari terima berkat baru daripada Tuhan. Terima kasih Bapa. Engkau menyinari kami dengan wajah-Mu dan menyatakan kasih serta kebaikan-Mu
Diberkatilah kehidupan kami, diberkatilah rumah tangga kami, diberkatilah hubungan kunci kami, diberkati segala yang kami kerjakan. Kau sendiri akan membuat itu berhasil. Mulai saat ini sampai Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus yang diberkati Tuhan bersama saya katakan amin. Puji Tuhan, selamat berhari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Yang pasti kau tetap selamanya Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku, Allah sumber kuatku dan bagianku selamanya, selamanya. God.